Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'id. Para mahasiswa sekalian dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan kita adalah tentang al-madkhal limadati usulil fiqh, atau pengantar materi usul fiqh. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan usul fiqh, saya akan berikan sedikit pengantar materi dari usul fiqh. Apa itu usul fiqh misalnya? Apa perbedaannya dengan fiqh misalnya? Akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan bahas lebih dahulu definisi dari usul fiqh itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa usul fiqh itu terdiri dari kata usul dan kata fiqh. Maka kita bahas lebih dahulu apa itu usul. Usul dalam bahasa Arab itu merupakan jamak dari aslun. Al-usul jam'u aslin. Dan aslun itu artinya adalah ma yubna alaihi ghairuh, yaitu apa-apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Bisa kita katakan bahwa aslun atau usul adalah dasar segala sesuatu. Dia bisa bermakna pondasi, asas, akar, ya. Seperti sebuah bangunan, tentunya dia memiliki pondasi, maka pondasi itulah disebut dengan aslun atau usul. Adapun fiqh, menurut etimologis, ya, fiqh itu berarti al-ilmu bisyai' wal fahmu lahu, atau al-fiqhu lugatan bimakna al-ilmu wal fahm. Jadi mengetahui dan memahami, mengetahui sesuatu dan memahaminya, itu fiqh. Adapun fikih menurut terminologis adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiyah at-tafsiliyah. Bahwa fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syara', tetapi al-amaliyah yang sifatnya praktis, al-muktasabah min adillatiyah at-tafsiliyah yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya detail atau rinci. Saya akan perinci definisi ini, bahwa yang dimaksud dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum syarak. Jadi fikih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu yang berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amaliyah, bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang sifatnya amaliyah. Jadi kalau yang terkait dengan masalah aqidiyah, akidah misalnya, tidak termasuk dalam lingkungan fikih. Kemudian al-muktasabah min adillatiyah at-tafsiliyah yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Jadi dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah fikih itu detail. Misalnya sholat itu hukumnya apa? Wajib. Apa dalilnya? Allah berfirman wa aqimus shalah. Jadi dalilnya sifatnya rinci. Berbeda dengan usul fikih. Karena usul fikih itu dalilnya sifatnya global. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil nahyi lit tahrim, dan lain sebagainya. Nah, tadi definisi usul dan definisi fikih. Karena usul fikih, ya, itu tersusun dari kata usul dan kata fikih. Nah, sekarang usul fikih itu sendiri sudah menjadi satu lakob, satu gelar bagi ilmu, disiplin ilmu tertentu. Nah, sebagai satu disiplin ilmu tertentu, usul fikih itu definisinya adalah ma'rifatu dalailil fikhi ijmalan wa kaifiyatul istifadah minha wa halal mustafid, yaitu memahami dalil-dalil fikih yang sifatnya global, secara global. Kemudian wa kaifiyatul istifadah minha, bagaimana menggunakan dalil-dalil fikih yang global tadi. Wa halal mustafid, juga dibahas di usul fikih tentang orang yang menggunakan dalil-dalil tadi dalam menarik satu kesimpulan hukum, yaitu siapa? Para mujtahid.
Jadi dibahas juga siapakah mujtahid itu, apa syarat-syarat seorang mujtahid misalnya, kemudian mujtahid itu ada berapa macam, itu dibahas juga dalam usul fiqh. Ya. Jadi sekali lagi, usul fiqh sebagai satu disiplin ilmu tertentu, itu definisinya adalah memahami dalil-dalil fikih secara global, bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan hukum, dan juga kondisi penggunanya, yaitu kondisi mujtahid. Nah, hubungan fikih dan usul fikih. Jadi fikih dan usul fikih ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, bisa diibaratkan seperti pohon dan akarnya. Jadi kalau pohon itu kita ibaratkan produk hukumnya atau fikihnya, maka akar yang menghujam dengan kuat ke dalam tanah itu adalah usul fikihnya. Ya. Atau ibaratnya seperti produk dan pabriknya. Kalau kita setiap hari menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil, nah, maka kendaraan yang kita gunakan itu ibaratnya adalah fikihnya, ya, dan pabriknya itu usul fikihnya, ya, dan pabriknya itu adalah usul fikihnya, ya, karena fikih itu produk-produk hukumnya, ya, dan metodologisnya itu, ya, prosesnya itu di usul fikih. Ya. Ini ada alur hubungan antara usul fikih dan fikih. Jadi kalau ada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah misalnya. Kemudian ada usul fikih yang merupakan metodologi, ya, dalam istinbat hukum atau penarikan hukum. Kemudian ada fikih lah, itu produknya. Ya, produk hukumnya itu fikihnya. Ya. Saya berikan contoh implementatif, ya. Yang pertama misalnya, di sini saya tuliskan 3 ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi larangan. Wala ta'kulu riba, janganlah kalian memakan riba. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Semuanya dalam sigot an-nahi, dalam bentuk larangan. Ini adalah dalil yang sifatnya rinci, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fin nahi litahrim, bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Berarti ayat tadi semuanya dalam bentuk larangan. Larangan memakan riba, larangan membunuh diri, larangan mendekati zina. Nah, dan kaidah usul fikihnya mengatakan bahwa pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram, berarti haram. Konklusinya adalah haram memakan riba, haram bunuh diri, dan haram juga berzina. Ini fikihnya. Bisa difahami, ya. Contoh lain, dalam Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, wa asyhidu idza tabayatum, dan bersaksikanlah apabila kamu bertransaksi jual beli. Ini ayat Al-Quran, rinci. Kemudian ada dalil rinci lainnya dalam bentuk hadis riwayat Ahmad, bahwa Nabi ishtara farsan, pernah membeli seekor kuda min a'rabiyyin, dari seorang Arab Badui, walam yashhad, dan tidak ada persaksian. Coba perhatikan ayat yang di atas itu, surat Al-Baqarah, di situ dalam bentuk perintah, wa asyhidu, persaksikanlah apabila kamu bertransaksi jual beli. Tapi hadis yang di bawahnya, pada prakteknya Nabi itu pernah membeli seekor kuda tanpa ada saksi. Nah, kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Jadi kalau kita lihat ayat yang di atas, itu perintah. Dan pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib, berarti itu menunjukkan bahwa wajib bagi kita, setiap kita melakukan transaksi jual beli, itu harus ada saksi. Tidak boleh tidak ada saksi. Berdasarkan ayat di surat Al-Baqarah tadi yang paling atas, ya. Tetapi faktanya Nabi pernah membeli seekor kuda tanpa ada saksi dari seorang Arab Badui. Maka kaidahnya di sini disebutkan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib, illa ma dallat dalilu ala khilafihi, kecuali jika ada dalil, ada indikator lain yang menyelisihinya. Nah, jadi hadis Rasul tadi itu memalingkan dari wajib. Maka fikihnya, hukum fikihnya, bahwa persaksian dalam jual beli itu bukanlah wajib, namun hanya sunnah. Karena Nabi SAW sendiri pernah bertransaksi
tanpa ada persaksian. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.